Kemudian penulis juga mengangkat dalil Al-A'raf 205 dan ini termasuk adab di dalam berzikir. Ini firman Allah, perlu digarisbawahi teman-teman, Al-A'raf 205. Bahkan ayat ini semestinya dihafal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW untuk berzikir dengan cara ini. Dan jangan kita kembangkan dengan cara yang lain. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ada 3 hal di sini yang Allah tekankan ya, perhatikan. Dan sebutlah nama Rabbmu, wahai Muhammad, dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini dijelaskan oleh para ulama tentang masalah lafaz dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu, maksudnya dengan keikhlasan. Karena ulama mengatakan zikrullah adalah ibadah badan juga. Jadi perlu mengeluarkan suara. Seperti misalnya kalau kita sholat duhur dengan asar. Duhur dan asar itu adalah sholat sir. Sir artinya mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Sehingga ulama menekankan tentang pentingnya dalam masalah khusyuk sholat. Untuk khusyuk dalam sholat, membuka mata, kemudian mengeluarkan suara dan memperdengarkan kuping. Sehingga anggota tubuh ini beraktivitas pada saat sedang sholat. Karena kalau kita lagi sholat, kemudian menutup mata, hilanglah keutamaan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad. Allah akan selalu memandang wajah hamba yang mengarahkan matanya ke tempat sujudnya. Kemudian juga akan membuka pintu-pintu syaitan. Kalau ada yang menganggap dengan menutup matanya bisa khusyuk, dibantah oleh para ulama atau sebagian ulama. Karena menutup mata menghilangkan keutamaan tadi, Allah memandang wajahnya. Dan juga ini akan membuka pintu syaitan. Dia paling merasa khusyuk di awal-awal saja, setelah itu dia akan mengkhayal. Apalagi kalau tutup mata, kemudian bacanya dalam hati, tidak ada suara dan gelap, tidurlah dia. Maka semestinya dalam sholat sir pun duhur dan asar kita mengeluarkan suara walaupun hanya kita sendiri yang mendengarkannya. Makanya para sahabat mendengarkan lirih sahabat yang lain pada saat sedang sholat walaupun itu adalah duhur dan asar ya. Tidak mengganggu orang di sebelah, tapi kita sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita sendiri mendengarkan masalah itu. Jadi dimaksud dengan dalam hatimu bukan di dalam hatinya, tetapi ikhlas dan dia tetap mengucapkannya. Kemudian Allah ingatkan dengan cara merendahkan diri. Merendahkan diri artinya betul-betul dia tahu dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diikuti dengan rasa takut. Dan ini salah satu bagian daripada ibadah. Diikuti dengan khauf dan roja. Khauf artinya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya, sehingga kita berusaha maksimal dalam mengerjakan ibadah itu. Dan roja berharap agar Allah memberikan pahala yang besar. Dan ini salah satu kaidah ibadah adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah tentang masalah beribadah kepada Allah dengan khauf dan roja ini. Kemudian dan tidak mengeraskan suara. Ini perlu digarisbawahi karena banyak sekali orang berzikir kepada Allah dengan mengeraskan suara. Ini firman Allah dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabinya Muhammad SAW untuk tidak mengeraskan suara. Dan ini berhubungan sekali dengan hadis Bukhari yang lain. Pernah Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan atau perjalanan safar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya kalian sedang menukik, naik ke atas, kayak kita kalau naik atau pesawat pun mungkin ya pada saat take off, maka ucapkanlah kata Nabi SAW atau bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau kalian sedang turun, ya, menuruni sebuah lembah atau kalau kita mungkin pesawat, dia sudah landing, atau sementara mau landing, maka bertasbihlah, bacalah subhanallah. Maka ada seorang sahabat rupanya dari jarak jauh, pada saat untanya atau kudanya sedang naik ke sedikit gundukan padang pasir, dia teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, didengar oleh semua orang. Nabi SAW dengar. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat yang lain, beritahukan kepada orang tersebut agar dia mengecilkan suaranya, karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar itu. Itu juga dalam riwayat Bukhari pada saat baginda Nabi SAW berhasil sampai di benteng-benteng Khaybar, benteng-benteng orang Yahudi di Khaybar, maka terlihatlah beberapa orang Yahudi melarikan diri.
pada saat melihat pasukan muslimin tiba. Dan mereka sambil berteriak, pasukan muslimin telah tiba. Maka para sahabat teriak dengan suara keras, Allahu Akbar dengan suara keras. Padahal ini medan jihad, di medan jihad. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kecilkanlah suara kalian. Karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar itu. Lalu Nabi SAW mengatakan lafaz hadis yang masyhur, kalau kalian atau janganlah kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah musuh lari sebelum kalian bertemu dengan mereka. Tapi kalau kalian bertemu maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Jadi teman-teman sekalian, mengeraskan suara di sini dibatasi dalam syariat untuk tidak teriak-teriak, ya. Dan ini sangat dianjurkan dalam syariat. Tetapi kalau terdengar dengan orang di sekitar kita, itu ada dalam syariat kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mengetahui solat di masa Nabi SAW masih hidup selesai, solat 5 waktu, dari adanya suara zikir di antara para sahabat. Maksudnya terdengar, tapi bukan bersama-sama. Mereka berzikir satu sama yang lain, dan karena semuanya berzikir masing-masing setelah solat, maka akhirnya terdengarlah sampai ya di dekat masjid pada saat Abdullah bin Umar telat solat pada saat itu. Maka ini semua syarat-syarat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.